Teman-teman, kali ini saya ada kendaraan Toyota Avanza yang mengalami cek engine nyala ya. Ada problem di kendaraannya. Kalau tarian ini ya normal teman-teman. Jadi mobil ini tuh ceritanya suaranya mesin kasar ya. Pertama kali awal diperbaiki itu mesin kasar, kemudian kita lakukan flashing, kemudian ganti oli baru, membersihkan sensor VVTi itu. Nah, setelah diganti oli, bersihkan, scan, dihapus, cek engine hilang, mesin agak halus, kemudian normal. Agak halus ya, belum sampai halus. Kemudian dibawalah mobil ini itu oleh pemilik kendaraan karena mau dipakai. Akhirnya dibawa, cek engine-nya. Setelah 1 minggu dia nyala lagi nih teman-teman ya, muncul lagi. Nah, waktu muncul itu mobilnya ini dibuat di tanjakan panjang ya, di jalan tol nih teman-teman ya, di tanjakan dan panjang agak naik gitu. Akhirnya tiba-tiba tenaga nggak ada, hilang, mesin masih hidup, digas dia nggak mau naik RPM-nya, kayak stasioner saja gitu teman-teman. Dan tiba-tiba cek engine ini nyala. Akhirnya mobil ini menepi, kemudian dimatikan mesinnya ya. Setelah dimatikan beberapa menit, dinyalakan lagi, mesinnya normal lagi, tariannya, responsifnya, powernya ada lagi, cuma cek engine-nya yang ini masih nyala. Nah, ini yang mau kita perbaiki teman-teman. Jadi riwayatnya ini itu olinya sudah mengerak di dalam mesin. Jadi kemungkinan sensor cek engine nyala ini tuh dari sensor VVTi yang membuat VVTi-nya itu nggak bekerja. Akhirnya untuk timing injeksi, timing valve-nya itu nggak kerja dan membuat tenaga nggak ada. Sudah banyak terjadi ya, itu akibat karena salah satunya adalah oli palsu. Jadi kerak-kerak di dalam mesin ini membuat jalur-jalur atau lubang-lubang, kemudian sensor VVTi-nya itu yang bisa maju memundurkan noken as itu membuat tidak bekerja. Akhirnya tidak bekerja dan tenaga nggak ada, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini kita akan perbaiki lagi. Kita akan lakukan flashing ya, flashing oli. Jadi sebelum mobil ini jalan saya masukkan sebuah cairan flashing untuk olinya, biar nanti benar-benar mobil ini di dalamnya, terutama oli mesinnya itu bercampur dengan flashing. Kita buat jalan. Ini sudah jalan kurang lebih 6 kilo ya, 6,4. Kita akan buat sekitar 10 kilo lebih mungkin ya, untuk bisa benar-benar olinya bersirkulasi dengan engine flush dan membuat kerak-kerak turun semua. Nanti di dalam karter baru akan kita coba tap lagi. Nah, setelah di tap nanti kita akan coba nggak langsung isi oli bagus ya teman-teman ya, tapi kita mau isi oli bekasnya mobil baru yang masih servis gratis. Jadi menurut saya ya bagus ya, karena olinya masih berkualitas dan disitu ada campuran engine flashnya. Nanti akan kita flash lagi berulang-ulang sampai didapatkan mobil ini benar-benar normal kembali ya. Caranya seperti itu. Daripada ini adalah langkah sebelum langkah terakhir, bahwa jika masih muncul seperti itu harus di engine OH, dibersihkan semua kerak yang ada di dalam mesin, silinder head, silinder block, di karter semuanya dibersihkan ya. Yang biasanya kita harus bongkar OH, direndam sama air dan solar, air panas dan sabun, sehingga nanti benar-benar bersih. Kalau yang langkah terakhir harus OH, karena OH kan butuh biaya, butuh waktu. Nah, ini langkah yang cepat dan tidak butuh biaya banyak karena tidak harus membongkar mesin. Yuk kita lanjut, langsung nanti kita tap olinya ya. Nah, untuk ngecek dari troubleshooting atau cek engine yang nyala, kita pakai alat ini teman-teman ya. Cukup harganya murah, 100 ribuan ini teman-teman, bisa Anda beli di online. Cukup bagus untuk bengkel pemula ya. Jadi ini yang simple. Kalau mau yang lebih bagus lagi, harganya lebih mahal teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, kita reset ya. Nah, kita pakai ini
Kita coba hidupkan mesinnya. Kita pakai yang dashboard juga bisa ini. Nah, ini RPM mesinnya teman-teman, bisa diketahui ya. Kita gas juga bisa naik RPM-nya nih. Nah, kita coba kembali, langsung hapus saja trouble-nya lewat diagnosis trouble code. Kita lihat di sini apa. Kita baca dulu aja ya, jangan pakai yang clear. Kita baca dulu apa trouble-nya itu yang muncul di ini. Nah, ini terlihat ya, ada camshaft position sensor, exhaust ya, rig rear bank, timing over advance ya, sistem performance. Kemudian evaporative emission, evap canister purge malfunction, dan silinder nomor 2 misfire detected. Nah, ini bisa jadi itu tadi karena mobilnya timingnya nggak maju, akhirnya timbul yang namanya misfire, jadi pengapian tidak sesuai. Kemudian dari emisi juga nggak sesuai, nggak apa yang diinginkan oleh ECU. Nah, seperti ini berarti ada aktuator untuk exhaust rig ya, jadi sensor VTI yang exhaust seperti ini teman-teman. Coba kita clear DTC ya. Oke. Nah, DTC clear komplit, selesai. Oke. Nah, langsung clear semua, coba kita oke. Oke, nah kalau udah segini kita balik dan proses selesai. Cukup mudah ya untuk menggunakan alat dengan sebuah car scanner dari ELM. Yuk disconnect dulu. Nah, udah selesai. Udah ya. Nah, alatnya ini kita lepas ya teman-teman. Kemudian kita cek di sini sudah nggak ada. Coba kita matikan, kita hidupkan. Cek engine-nya seperti ini, warna kuning ya. Harus mati ketika mesin hidup. Oke, sudah mati ya teman-teman ya. Alhamdulillah, tinggal kita ganti oli dan flashing untuk mobil Toyota Avanza ini. Yuk. Ini sudah kita tap ya teman-teman, tinggal isi. Isinya ini bukan oli baru tapi oli bekas mobil bekas servis gratis yang masih baru olinya ya. Kita lihat di sini olinya. Ini oli dari mobil yang bermasalah ya. Tuh. Kotorannya biar ikut ke dalam nih teman-teman. Kita akan isi oli bekasnya mobil yang masih baru. Nah, ini hanya wadahnya saja, tapi ini oli bekas. Ini akan kita flash 2 kali. Tadi yang pertama kita flash sampai 2 botol ya, engine flash. Kemudian kita flash lagi, nanti 1 kali bilas dengan oli itu, kemudian bilas 2 kali dengan oli ini, dengan engine flash juga, baru diisi oli yang normal. Yuk kita isikan. Nah, ini sudah flashing yang kedua kali teman-teman. Jadi yang pertama tadi sudah diisi oli bekas, kemudian kita test drive dari 15 kilo ke 25 kilo ya. Kemudian kita tap lagi, kemudian isi oli bekas lagi, bekas mobil servis gratis, mobil baru ya. Kita minta ke pemilik kendaraan, kemudian kita isi ulang, kita kasih flash, dan akan kita coba test drive lagi ya teman-teman ya. Ini kita coba gas dulu sampai 3000 rpm. Biar nanti olinya bersirkulasi sambil membawa endapan lumpur. Nanti akan terakhir kita tap ulang dan isi oli baru bersama filter olinya ya teman-teman ya. Nah, ini kita test drive lagi. Ini 25 kilo. Akan kita test drive nanti sampai sini berapa kilo lagi gitu ya teman-teman ya. Yuk kita test drive lagi teman-teman. Ini sudah kita test drive
dari 25 sampai 45 km ya, hampir 20 kilo ya teman-teman ya. Sudah kita test drive, alhamdulillah udah sembuh, udah aman, udah flash 2 kali ya, 3 kali malah ya. Oli lama kita flash, isi ulang dengan flash, isi ulang lagi dengan flash, baru isi oli terakhir yang baru. Nanti setiap 5.000 harus ganti oli mesin, dengan filter olinya wajib di flash juga, biar nggak perlu bongkar mesin, biar nanti mesin Anda tetap awet seperti ini ya. Nah, itu perbaikannya teman-teman yang mempunyai gejala engine kasar, kemudian cek engine nyala, dan itu dari sensor VVTi nya ya. Jika memang harus bongkar OH ya, harus wajib ya. Kalau bisa yang meminimalkan ya, seperti ini caranya. Jadi tips saya teman-teman, jangan gunakan oli yang abal-abal atau oli palsu. Kemudian yang kedua, ganti olinya setiap 10.000 km atau minimal 5.000 km harus ganti ya. Filter olinya setiap 10.000. Jadi setiap 5.000 ganti oli mesin, filter olinya setiap 10.000 plus oli mesinnya. Jadi mesin Anda akan tetap awet seperti itu ya. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif.